tambahkanlah iman kami. Rasul loh yang ngomong begitu. Apakah mereka masih kurang beriman? Hidup bersama Yesus. Kita yang tidak pernah lihat Yesus saja, banyak hal yang kita lakukan demi iman. Para orang tua dengan tekun, penuh pengorbanan, kadang-kadang makan hati juga, merawat anak-anaknya. Tapi tetap mau dilakukan meskipun kadang-kadang anak tidak tahu terima kasih. Meskipun kadang-kadang menghadapi banyak masalah. Itu iman. Mungkin kita tidak sadar. Itu ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Itu adalah mukjizat. Bagaimana saya katakan mukjizat? Tidak ada seorang pria dan wanita pun yang ketika menikah yakin bahwa mereka akan punya anak. Karena tidak pasti. Zaman sekarang banyak orang tidak punya anak. Ada yang memang belum dikasih anak. Ada yang memang menolak anak karena merasa repot. Jangan kan anak. Satu Naila di pastoran saja pusing kan. Dia gembira-gembira saja. Tapi sekarang dia sudah tenang. Tidak ribut-ribut lagi. Sebelumnya ribut sekali, minta perhatian terus. Mengurus anak tidak gampang. Perlu iman. Orang tua mana yang yakin bahwa anaknya setelah besar akan berbakti kepada orang tua? Akan menjadi berkat bagi masyarakat. Bukan menjadi teroris atau perusak negara. Kita tidak pernah tahu. Tapi ketika anak-anak kita terdidik dengan baik, bahkan mereka juga berkeluarga. Ada yang jadi pastor juga, ada yang jadi pejabat publik dan berbakti kepada masyarakat. Itu adalah mukjizat. Itu harus dilakukan dengan iman. Kalau Anda pernah ke Eropa melihat gereja-gereja tua, saya yakin dan percaya itu gereja yang dibangun dengan iman. Bukan hanya dengan kalau sudah punya duit kita bisa bangun gereja. Itu terjadi bisa belasan tahun bahkan puluhan tahun baru jadi. Ukiran-ukirannya begitu indah. Dan ada banyak hal yang kita susah membayangkan bagaimana cara dia memasang itu. Sangat luar biasa. Setiap hari kita melakukan mukjizat. Yesus katakan apa? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, biji sesawi sangat kecil, maka engkau bisa memindahkan pohon ara. Engkau suruh dia cabut dari tanah, pindah ke laut. Nah, itu orang-orang yang punya kebun kelapa sawit suka itu. Tidak usah bakar-bakar hutan, tidak usah bakar-bakar kelapa sawit, tinggal beriman saja, maka pohon sawit pindah ke laut semua. Perlukah? Tidak perlu. Itu bahkan merusak dunia. Apakah Yesus mau kita berbuat seperti itu? Pindah-pindahkan pohon? Tidak. Itu hanya contoh. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari banyak orang bisa buat mukjizat juga. Diundang ke pesta. Sudah jelas 2 orang diundang. Bisa muncul 10 itu. Itu mukjizat, itu penggandaan manusia. Waktu makan bikin gunung nasi. Lalu memindahkan gunung ke dalam perut. Luar biasa. Atau mungkin bawa kantong. Orang belum makan sudah masukin kantong, bawa pulang. Tentu itu hal yang negatif. Jangan lakukan. Orang Katolik jangan lakukan itu. Itu bikin malu kita. Pergi ke rumah duka. Rombongan pertama. Selesai kunjungan, roti habis semua di meja. Tapi bukan di sini, itu di Medan tidak terjadi lah. Apalagi umat Kristus Raja. Tapi kalau melakukan cepat bertobat ya. Mukjizat dikasih oleh Tuhan untuk apa? Untuk menolong orang, untuk membuat kesaksian bahwa Tuhan berkarya. Jadi bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kita lihat zaman sekarang banyak orang membuat mukjizat untuk keuntungan diri sendiri. Bikin kebangunan rohani, bikin penyembuhan. Banyak dana masuk. Berapa orang disembuhkan?
Ada yang sungguh-sungguh sembuh. Saya tidak menentang orang melakukan penyembuhan. Memang Tuhan memberikan kuasa itu. Tapi cobalah lihat Yesus sendiri. Selama dia hidup, selama dia berkarya 3,5 tahun, berapa banyak orang dia sembuhkan? Berapa banyak orang dia bangkitkan? Tidak banyak loh. Berapa banyak setan dia usir? Tidak banyak. Bahkan muridnya lebih banyak. Lalu siapakah kita ini sampai kita melakukan penyembuhan untuk ribuan orang? Kita harus tahu untuk apa orang buat itu. Memuliakan Tuhan? Mungkin ada. Tapi lebih banyak memuliakan diri sendiri. Mujizat dibuat ketika ada orang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan. Dan tadi saya katakan kita sudah banyak membuat mujizat. Orang tua, para guru. Ingat Bapak Ibu, kita tidak akan bisa terpelajar jika kita tidak pernah dididik. Jangan pernah meremehkan guru. Konghucu berkata, "San ren xing bi you wo shi ye." Kalau 3 orang berjalan bersama, salah satu pasti guru saya. Setiap hari kita berguru pada orang. Saya setiap hari berguru pada Pak Irawan, kepada Prodiakon, kepada Samuel dan Damai. Ada banyak hal yang mereka bisa lakukan dan saya tidak bisa. Saya juga berguru pada para orang tua yang begitu rela dan taat berkorban untuk anak-anaknya. Karena ini perintah Tuhan. Semua orang adalah guru kita. Tetapi satu hal yang ajaib adalah Yesus katakan, kalau engkau sudah melakukan segala kebaikan, jangan sombong. Datanglah pada Tuhan, katakan, Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan tugas kami dan memang itu tugas kami. Jadi kalau kita berhasil menolong orang, berhasil berkorban bagi orang, itu tugas kita. Kalau kita berhasil menjadi pelayan di gereja, itu tugas kita. Banyak yang belum melayani di gereja. Banyak orang belum melayani di masyarakat. Usahakanlah untuk melakukan itu. Tapi tentu saja kita datang dengan hati yang baik, bekerja sama. Karena saya mau melayani, maka saya mau buat apa saja, saya buat apa saja. Ketika ditolak, saya marah. Kita adalah orang Katolik, kita punya hierarki, punya ketaatan kepada pimpinan. Doakanlah para pemimpin supaya berpikir bijak. Jangan asal dia tidak suka orang, dia suruh orang pergi. Tidak semua orang menyenangkan. Dan lebih-lebih, tidak semua orang yang dilayani menyenangkan. Ada banyak orang yang kita layani bukan dia berterima kasih, protes saja. Termasuk pastor juga. Banyak pastor tidak menyenangkan. Tidak sedikit orang gara-gara pastor pindah paroki. Masih untung pindah paroki ya, bukan pindah agama. Emang kalau dia pindah paroki lalu paroki menjadi sepi? Tidak juga kali. Selalu ada orang baru. Pastor adalah manusia. Dia punya kekurangan. Dia bukan serba tahu. Anda yang lebih tahu, tolonglah kasih tahu. Di bawah ini ada banyak orang pintar yang mungkin sekolah jauh lebih banyak dari saya. Saya bukan siapa-siapa. Kalaupun saya berhasil melayani, saya juga akan berkata pada Tuhan, saya adalah hamba tak berguna. Dan kita tidak punya hak menuntut Tuhan. Karena Tuhan sangat memperhatikan kita jauh sebelum kita mampu berbuat sesuatu. Saya sangat kagum dan menaruh hormat kepada para orang tua yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Dan para orang tua itu dengan tekun merawat anaknya penuh kasih sayang dan tidak malu. Ada loh orang tua yang malu menyembunyikan anaknya. Bahkan ada anak yang susah diurus dipasung lagi di rumah. Saya sangat kagum pada orang tua yang masih mau bawa anaknya meskipun keadaan agak susah, bawa ke gereja juga, minta diberkati. Itu luar biasa. Itu adalah cinta yang penuh dengan iman. Orang yang tidak beriman adalah buat baik sedikit, minta dipuji. Kalau tidak dipuji, ngambek, pergi. Itu tidak ada imannya.
Kita berbuat semua ini karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kalau kita sudah terbaring sakit, tidak mampu buat apa-apa lagi, tidak banyak kesempatan lagi. Mumpung masih sehat, punya kesempatan, lakukanlah sesuatu. Akhir-akhir ini saya sangat kagum, ada banyak warga lingkungan mau ikut melayani kolektor. Itu luar biasa. Yang belum cepatlah lakukan juga. Yang sudah lakukan, terima kasih. Karena Anda berbuat sesuatu, maka misa kita menjadi lancar. Kita bisa berdoa dengan tenang pula. Meskipun kadang-kadang para petugas belum tentu dihormati orang. Petugas aser, petugas keamanan ini sering jadi korban. Ada orang-orang yang masuk gereja dengan galaknya, perintah sana perintah sini. Padahal para petugas diutus untuk memberikan keteraturan. Dan tidak seorang pun dibayar. Kalau mau membayar, bangkrut gereja. Gereja tidak mampu membayar itu. Tetapi Tuhan memberikan penghidupan kepada kita. Jadi orang yang tak berdaya pun diurus oleh Tuhan. Kita punya hak apa mengatakan, kalau saya melayani Tuhan maka saya minta balasan dari Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur, yang tahu bersyukur. Iman itu apa? Iman adalah saya percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya mencoba mewujudkannya menjadi karya nyata. Saya percaya jika kemauan saya tidak terpenuhi dan saya tetap taat kepada gereja, itulah iman. Saya percaya bahwa saya harus melayani orang dengan ramah dan rendah hati. Karena Tuhan mau saya berbuat seperti itu. Jadi iman adalah kita percaya apapun yang Tuhan mau terjadi pada diri. Iman itu bukan saya mau minta apa, kalau terjadi, saya beriman. Belum tentu permintaan kita terkabul. Kadang-kadang kita doa setengah mati, tidak terkabul. Ada orang mengatakan, pastor, kalau berziarah ke luar negeri, ke Lourdes, kemana, cobalah doakan semoga rambut tumbuh. Buat apa saya bilang? Saya tidak pernah doa kayak gitu. Dikasih obat macam-macam pun tidak pernah saya pakai kok. Ada yang ekstrim, bawa kotoran sapi kasih saya. Katanya kotoran sapi bisa menumbuhkan rambut. Ngomong kosong saja. Apa gunanya? Kita harus minta sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Iman adalah ketika saya melayani orang dan saya yakin saya sedang melayani Tuhan. Meskipun orang yang saya layani sangat menjengkelkan. Tapi saya yakin saya sedang melayani Tuhan. Itu iman dan sangat tidak gampang. Karena itulah para murid minta, Tuhan tambahkanlah iman kami. Sebab kalau berdasarkan keinginan manusia, kami sudah lama gagal. Seperti orang ujian. Baru lihat soal, sudah gagal. Tidak mampu mengerjakan. Kita mampu melakukan begitu banyak PR dari Tuhan. Bukan pekerjaan rumah ya, pekerjaan rohani. PR. Itu karena kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang semakin beriman. Mari kita layani gereja. Mari kita layani sesama. Yang belum mendaftar silakan mendaftar. Tapi jangan kecewa jika ditolak. Karena gereja tahu mana yang diperlukan. Kadang-kadang ada yang tidak cocok. Pernah di satu gereja ada seorang yang mendaftarkan diri mau jadi dirijen. Lalu dia bawa gaya menyanyi di bar, karena dia nyanyi di bar. Wah, loncat-loncat dan sebagainya. Pastornya katakan ini tidak cocok di gereja. Gereja kita bukan seperti ini. Gereja kita mau tenang dan syahdu, hormat, elegan. Tidak bisa. Inilah gaya saya. Ya sudah, kalau gitu engkau tidak cocok. Silakan melayani di bidang lain. Marah. Lalu tinggalkan. Atau datang ikut mendaftar masuk anggota kur. Orang lain bernyanyi sesuai dengan not. Dia improvisasi coba. Beda sendiri. Ya kacau lah kurnya.
Dirijennya juga pusing mengatur orang seperti itu. Bukan di sini. Mari kita datang dengan rendah hati. Itulah bukti kita beriman. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita. Amin.